أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. Pondok pesantren adalah lembaga keagamaan yang memberikan pendidikan dan pengajaran serta mengembangkan dan menyebarkan agama Islam. Asrama pendidikan Islam tradisional di mana siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan seorang atau lebih dari seorang guru yang dikenal dengan sebutan seorang kiai. Salah satunya adalah Pondok Pesantren Mahadut Thalabah Babakan yang terkenal di Kabupaten Tegal. Sejarah singkat berdirinya Pondok Pesantren Mahadut Thalabah. Pondok Pesantren Mahadut Thalabah Babakan didirikan secara resmi pada tahun 1916 Masehi oleh Kiai Haji Mufti bin Salim bin Abdurrahman, seorang ulama asal Balapulang, Kabupaten Tegal. Beliau merupakan putra kelima dari 5 bersaudara. Ayahnya bernama Kiai Haji Salim bin Abdurrahman yang merupakan keturunan Amangkurat dari Balapulang. Kemudian beliau menikahi Nyai Fatimah, putri dari Kiai Sulaiman, seorang pekel atau kepala desa Jatimulya yang dikenal kaya raya di wilayah Kecamatan Lepaksiu saat itu. Pada awalnya, Kiai Haji Mufti mendirikan pondok pesantren di desa Jatimulya, namun tak berjalan dengan baik. Akhirnya beliau mencoba mendirikan masjid di Dukuh Babakan, desa Jatimulya pada tahun 1913. Dan beliau juga membuka pengajian umum yang diikuti oleh 12 orang dari lingkungan Babakan. Semakin hari, jumlah santri yang mengikuti semakin banyak. Kemudian Kiai Sulaiman membagi desa Jatimulya menjadi 2 wilayah, yaitu Dukuh Babakan sebagai pusat pendidikan atau keagamaan dan Jatimulya sebagai pusat pemerintahan. Setelah berjalan selama 3 tahun, Masjid Babakan tidak mampu menampung lagi jumlah santri. Akhirnya, Kiai Haji Mufti mendirikan mushola di ujung selatan Dukuh Babakan guna memperluas pengajaran yang dilakukannya. Dan terdapat santri yang memutuskan bermukim dengan mendirikan 4 kamar ukuran 3 x 4 meter di sebelah selatan mushola. Sejak saat itulah tempat aktivitas keagamaan ini dikenal dan dikukuhkan sebagai Pondok Pesantren Mahadut Thalabah. Pada tahun 1935, Kiai Mufti wafat, lalu dilanjutkan oleh kedua putranya yang bernama Kiai Maksum dan Kiai Muhammad Syafi'i, yang dimana Kiai Maksum mengelola pesantren bagian dalam dan Kiai Muhammad Syafi'i mengelola bagian luar. Beliau juga termasuk ketua Hizbullah. Pada tahun 1947 terjadi akreditasi Belanda yang kedua, yang mengakibatkan terbunuhnya Kiai Maksum dan Kiai Muhammad Syafi'i. Setelah kejadian tersebut, tak lama Nyai Fatimah mengirimkan surat kepada putranya yaitu Kiai Isa. Beliau meminta supaya Kiai Isa segera pulang. Setelah kepulangannya, Nyai Fatimah memerintahkan kepada Kiai Isa untuk melanjutkan kepemimpinan kedua putra Kiai Mufti. Pada tahun 1960 sampai 1964, ada sosok santri yang sekarang menjadi ulama besar yaitu Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Beliau menjadi santri di Babakan pada saat kepemimpinan Kiai Isa. Karena pondok Babakan sudah sangat terkenal, akhirnya pada tahun 1965, Kiai Isa dan adik-adiknya mendirikan pendidikan formal. Pada periode 3 ini, Nyai Fatimah bertindak selaku pembina pondok pesantren sekaligus menangani secara khusus pengelolaan pondok pesantren putri sampai dengan beliau wafat tahun 1977 Masehi. Untuk selanjutnya, pondok pesantren putri dipimpin oleh Nyai Khairiyah Mufti yang berlangsung sampai dengan tahun 1990 Masehi.
Pada periode ini, Pondok Pesantren Putri masih dikelola oleh Nyai Hajah Khairiyah Mufti sampai dengan tahun 1990 Masehi, dan dilanjutkan oleh adiknya yaitu Nyai Hajah Mutimah Mufti sampai wafatnya pada tahun 1995. Sepeninggalnya Nyai Hajah Mutimah Mufti, tim formatur Pondok Pesantren menunjuk 3 orang menantu Kiai Haji Mufti sebagai Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Putri yang masing-masing mempunyai otoritas dan kewenangan yang sama. Beliau yaitu Nyai Hajah Sairurroh Masyhuri, istri almarhum Kiai Haji Abdul Malik Mufti, Nyai Hajah Masyfu'ah Dahlan, istri almarhum Kiai Haji Baitlawi Mufti, dan Nyai Hajah Masrurroh Masyhudi, istri almarhum Kiai Haji Sofwan Mufti. Pada periode kelima, Pondok Pesantren dikelola secara kolektif oleh generasi ketiga atau kurun cucu, karena generasi kedua kurun anak telah berakhir tahun 2000. Dengan wafatnya almarhum Kiai Haji Abdul Malik Mufti di Mekah sewaktu beliau menunaikan ibadah haji tahun 2000 Masehi, di mana semua saudaranya telah terlebih dahulu wafat. Ya, jadi yang intinya saya kemudian diminta oleh orang tua untuk mimpin Pondok Putri, sementara putranya Ki Muhammad Syafi'i, itu putranya ya. Jadi Pondok Putri Muhammad Syafi'i yang tinggal jalan saja gitu ya. Lalu saya disuruh untuk Pondok Putri yang harus babat dari awal lagi, Alhamdulillah dengan pendapat yang ada, Pondok Putri dipisah mulai tahun 2002 ya. Dan sampai sekarang alhamdulillah sudah berdiri sendiri. Pondok Putri ini dengan fasilitas sendiri ya, tanpa bantuan yang lain, ini sudah berkembang. Ada perkembangan fisik yang cukup memuaskan untuk saya ya. Visi dan misi Pondok Pesantren Mahdut Thalabah Putri. Yang pertama, visi membentuk pribadi santri yang beriman, bertakwa, berilmu amaliyah, berpikir ilmiah, dan berakhlakul karimah. Misi menjadikan Pondok Pesantren sebagai sarana yang mandiri dengan menitik beratkan pada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan mengembangkan normatif Islam secara analisis dan empiris. Salah satu fungsi pondok pesantren adalah mencetak teladan-teladan masyarakat. Dalam hal ini, santri lulusan pondok pesantren diharapkan bisa menjadi pengabdi dan panutan bagi masyarakat. Untuk itu, pondok pesantren menyusun kegiatan-kegiatan yang membentuk para santri menjadi pribadi yang dewasa, mandiri, berilmu, dan menguasai berbagai macam soft skill dengan adanya ulama dan kiai yang selalu memantau perkembangan santri di pondok pesantren. Di antara kegiatan santri di Pondok Pesantren Mahdut Thalabah Putri, yang pertama adalah semua santri wajib mengikuti sekolah madrasah pada ba'da asar. Yang kedua, para santri diwajibkan sholat berjamaah. Sholat berjamaah pasti menjadi kegiatan wajib di pondok pesantren. Tidak boleh ada santri yang bermalas-malasan dalam mengerjakan sholat, baik itu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib maupun isya. Yang ketiga, musyawarah. Musyawarah adalah kegiatan mendiskusikan sebuah permasalahan. Kegiatan ini biasanya diawali dengan pembacaan bab-bab tertentu dalam sebuah kitab. Setelah membaca, memaknai, menerjemahkan, dan menjelaskan, kemudian dibuka sesi tanya-jawab. Dari sesi tanya-jawab itulah muncul persoalan-persoalan yang akan dibahas. Persoalan yang didiskusikan bisa apa saja, seperti persoalan fikih, nahwu, shorof, dan lain sebagainya. Adapun kegiatan rutinan setiap malam Jumat yaitu marhabanan. Dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya seperti lalaran, bahasa Araban, hitobahan, dan masih banyak kegiatan-kegiatan yang lainnya.